Kiprah Jati. Kampung Roto. Sebagaimana janji kami dari Dhamma TV dalam ruang Kiprah Jati ini, mengingat permintaan dari para pendengar baik lewat Facebook, SMS langsung, atau waktu streaming dan lain sebagainya, kita saat ini memenuhi. Adalah setiap minggu terakhir kita akan menyuguhkan kepada para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, yang akan membuat judul atau didasari judul ini adalah apa sih sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa itu. Hal ini begitu amat penting karena akhir-akhir ini sadar atau tidak sadar, ya atau tidak, nyatanya kehidupan kita semakin gersang dan semakin jauh dari nilai-nilai yang luhur itu sendiri. Padahal Pancasila sudah diuji kesaktiannya sejak lahir. Membuktikan bahwa kita sebagai bangsa yang terdiri dari beribu-ribu pulau, beratus-ratus suku bahasa, masih dalam keadaan yang kokoh dan kuat. Meskipun secara politis kita sebenarnya masih ada PR yang begitu sangat besar di negeri yang tercinta ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dalam judul yang akan mengangkat ketuhanan yang Maha Esa, salah satu esa dari Pancasila itu kita anggap sangat amat penting. Karena bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Kalau budi pekerti kita sebagai bangsa tidak sesuai yang diperjuangkan para leluhur dengan susah payah pada waktu itu. Oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekali lagi semoga seluruh makhluk di jagat raya, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, dalam keadaan damai, abadi, sejahtera, dan mulia atas karunia Sang Maha Pencipta. Dan hari ini para penonton Dhamma TV, kita merasa bahagia sekali karena di depan Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik, cucu-cucu semua, sebenarnya sengaja untuk awal pertama ini kami undang. Yang pertama adalah beliau yang ada di sana, yang memakai baju batik ala mana itu ya. Beliau adalah Bapak Profesor Alisius, seorang dosen di Universitas Merdeka. Demikian Pak Alisius. Nanti kalau kurang lengkap tolong namanya disampaikan pada khalayak ramai. Dan yang kedua, yang di sebelah kanannya adalah seorang praktisi dosen yang juga aktif di bidang kemasyarakatan dan juga selalu berpikir tentang keberadaan bangsa. Sudah barang tentu bercita-cita demi sebagaimana cita-cita para leluhur yang sudah dikukuhkan secara politis dalam kemerdekaan kita. Beliau adalah Bapak Insinyur Soeharto, dosen dari Universitas Brawijaya. Dan di sebelah kanannya lagi yang berkacamata, beliau adalah budayawan yang sehari-hari nafas darah dagingnya adalah sebagai seorang seniman. Jadi budayawan juga menguasai budaya seni, bukan seni budaya, harus dibalik, budaya seni, budaya politik, budaya lukis. Nah, demikian menurut penataan bahasa yang benar. Beliau adalah Bapak Anton Wibowo. Karya lukisnya sudah sangat banyak sekali, bahkan salah satu yang dimiliki oleh masyarakat Malang adalah beliau sebagai salah satu seniman. Dan yang paling kanan di antara mereka yang berkacamata di topi pasti semua sudah sangat mengenal karena beliau begitu sangat amat aktif baik lewat
radio atau televisi, tulisan-tulisan, bahkan setelah beberapa tahun istirahat dari Jakarta, kembali ke kandangnya di Malang sini, beliau masih tidak enak di hati. Mungkin bahasa Jawa Timur, pantatnya gatal kalau tidak aktif gitu. Oleh karena itu selalu mengisi di radio-radio, termasuk Radio Republik Indonesia dan radio swasta yang lainnya. Beliau adalah Bapak Bimurwoto, terkenal nama Pak Bimo. Bapak-bapak semuanya terima kasih, selamat siang. Nah, ini yang memprihatinkan buat kita sebenarnya adalah keberadaan masyarakat bangsa kita yang akhir-akhir ini kelihatannya kok sudah tidak sesuai dengan kekudangan, timang-timangan leluhur begitu, kurang lebih istilahnya. Nah, ini kami mohon akan kita kupas pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, nanti seterusnya mungkin tidak akan, mudah-mudahan umur ditambung 7 nanti terus-menerus cerita tentang ini dan tidak bosan-bosan. Kita menceritakan tentang Pancasila, tapi untuk beberapa saat Pak Alisius, kami pengen tahu, masyarakat pengen tahu tentang kenapa kok setelah dirumuskan ada istilah ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin sekarang perlu adik-adik anak-anak kita tahu dari sisi bahasanya dulu. Dari sisi bahasa, monggo kami persilakan Pak Alisius. Terima kasih Ki Jatikusumo. Para pemirsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama dasar negara kita, Pancasila. Akar kata dari ketuhanan yang Maha Esa ini dari kata Tuhan, dan kata Tuhan ini sendiri kita ketahui ini sebetulnya berasal dari bahasa Jawa kuno. Dalam bahasa Jawa kuno, tuhu ana, tuhono ya, tuhono yang kalau diterjemahkan berarti sejatinya ada. Ini berarti bahwa istilah ketuhanan yang Maha Esa ini kita ambil dari bahasa Jawa kuno yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengenal selain istilah Tuhan juga ada kata istilah Allah untuk suatu makna yang sama. Kata Allah ini sebenarnya diambil dari bahasa Arab, yaitu dari al-ilah. Al-ilah ini kalau kita terjemahkan itu berarti dewa tertinggi atau wujud tertinggi. Dalam hal ini tentu pendiri negara kita ini atau leluhur pendahulu kita ini sebetulnya bukan sekedar menggunakan kata itu, karena leluhur kita jauh sebelum agama-agama masuk ke Nusantara sebetulnya mereka adalah ciptaan-ciptaan Tuhan yang menyadari bahwa manusia termasuk ciptaan Tuhan yang lain itu ada karena ada yang menciptakan. Jadi dari berbagai nama tentang pencipta alam semesta ini, ya untuk mungkin dalam kamus bahasa Indonesia lebih banyak hanya mengenal dua istilah, kata Tuhan dan kata Allah. Kata Tuhan diambil dari bahasa Jawa dan kata Allah diambil dari bahasa Arab. Hal ini mungkin sesuai dengan ya masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara yang mengenal macam-macam agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Makna dari kata Tuhan ini kita menyadari bahwa mulai leluhur kita termasuk pendiri bangsa dan kita sebagai warga masyarakat Indonesia ini menyadari bahwa kita ini ada bersama ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain itu karena ada yang menciptakan. Yang dalam beberapa istilah Tuhan pencipta alam semesta itu diberi nama sebagai causa prima. Istilah causa prima ini sebetulnya dalam
kepercayaan dalam filsafat Jawa itu sudah dikenal istilah Hyang Hono. Jadi Hyang Hono, jadi ada Tuhu Ono, lalu ada Hyang Hono. Hyang Hono ini lebih tepat untuk menerjemahkan kausa prima, bahwa segala sesuatu ada, kita ada ini karena ada yang menciptakan. Dan dasar kepercayaan inilah yang membuat para leluhur kita, para pendiri bangsa ini meletakkan dasar negara kita dalam sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin dari saya sementara itu. Oke, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata leluhur kita tidak sembarangan untuk mengambil istilah itu. Memang dari pidato Bung Karno yang tanpa teks, yang akhirnya disusun sedemikian rupa dan mengambil istilah ketuhanan yang Maha Esa. Tadi beliau sudah mengutarakan di samping dari bahasa Jawa Tuhan, Tuhu Ono, ternyata juga dari Hyang Hana. Ini tepat sekali. Hyang itu artinya adalah kesucian yang tertinggi. Ho itu wong, artinya dari sesuatu yang tiada batas. No itu wujud. Ini kalau boleh saya uraikan dengan aksara Jawa. Jadi Hyang Yang Hono sebenarnya adalah sesuatu kesucian yang begitu amat tinggi dari sesuatu yang penuh di semesta alam lalu menjadi wujud yang bercorak ragam. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya ingin ke budayawan dulu Pak Harto. Ini ke Pak Anton Wibowo. Sampai di mana Pak Anton Wibowo merasakan dan meresapi makna atau arti ketuhanan yang Maha Esa tadi itu sesuai dengan kacamata Mas Anton Wibowo? Monggo. Ya, terima kasih. Kalau dari sisi telaah bahasa, saya punya pengertian istilah ketuhanan yang Maha Esa adalah menunjuk pada suatu konsep kesadaran tentang kebertuhanan, bukan keberagamaan. Yang Maha Esa tentunya adalah yang meliputi, yang otoritas tertinggi, yang mempunyai kewenangan tertinggi. Tadi sudah disebutkan oleh beliau sebagai prima causa, sebagai Hyang Hono. Betul, saya pikir itu sangat tepat sekali. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini diangkat sebagai konsep bahasa untuk menjelaskan bahwa segala puak keluarga, suku di Nusantara ini itu mengakui bahwa di luar keberadaan dirinya itu ada kuasa yang lebih tinggi dengan pengekspresian tata cara, adat, budaya yang namanya bisa berbeda-beda. Ketuhanan yang Maha Esa diletakkan pada sila yang pertama, kalau menurut saya adalah merupakan paugeran atau pegangan atau dasar dari segala tindakan kita berbudaya. Jadi intinya saya ingin mengatakan secara sosiologi budaya, Pak Jati, kita ini apapun agamanya, apapun kepercayaannya, kita ini percaya bahwa di luar diri saya ada kuasa yang lebih tinggi, yang tidak tergambarkan, tidak terukur, tidak bisa didefinisikan oleh keterbatasan manusia. Disinilah saya sangat bahagia sekali kita memakai istilah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, berhenti dulu sejenak para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang bicara dengan orang yang menguasai bahasa, pengertian, telaten membaca, melaksanakan, memang enak sekali. Oleh karena itu tolong jangan kemana-mana. Kita tunggu untuk episode selanjutnya. Terima kasih.
penonton Dhamma TV di Kiprah Jati ini masih telaten dan sabar. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang kita lihat, syukurlah para penonton sudah mulai memanfaatkan Kiprah Jati ini. Bahkan kadang-kadang anaknya yang lagi ke tetangga dipanggil untuk menyaksikan. Memang Kiprah Jati ini tidak akan menyimpulkan dan tidak akan bertindak sebagai guru, tidak sama sekali. Justru gurunya adalah para penonton yang utama. Kita hanya mencoba menyampaikan sesuatu, dan marilah kita cerna sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kepentingan kita, dan tujuan kita adalah satu, demi kepentingan bangsa dan kemanusiaan secara umum. Tadi memang asik sekali mendengarkan dari Profesor Alisius, dilanjutkan dengan Pak Anton Wibowo, dan kita tidak bosan-bosan sekarang kan minta kepada Bapak Insinyur Soeharto, karena beliau berkali-kali di Kiprah Jati ini sebagai seorang praktisi dosen, tapi masih berpikir tentang kemasyarakatan secara umum. Padahal jurusannya jurusan teknik, tetapi dunia sosial sangat mendarah daging pada beliau. Pak Harto, yang berkaitan dengan itu kira-kira apa yang perlu disampaikan di forum ini? Terima kasih Pak Jati, Bapak-bapak dan Ibu, para hadirin di dalam forum yang berbahagia nih, dan para pemirsa Dhamma TV yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai dengan perkembangan terakhir, toh masih juga banyak pihak, entah tidak tahu berapa persen, yang masih mempertanyakan perkara ketuhanan yang Maha Esa itu. Itu masuk akal karena memang dinamika pengetahuan orang berkembang. Tapi terlepas dari perbedaan yang ada sebenarnya, yang inti adalah oleh karena pada umumnya orang-orang belum menemukan satu fokus yang filosofi dari ketuhanan itu sendiri. Mengapa? Karena para pendahulu kita, termasuk para tokoh-tokoh, baik itu yang internasional seperti para penemu-penemu yang sebelumnya, itu kalau mengemukakan pikiran itu cuma dengan bahasa kata-kata. Nah, justru perkembangan yang terakhir, yang terkini justru adalah dituntut bahwa sosialisasi ilmu itu tidak cukup dengan kata-kata, tetapi bahkan harus dibangun dengan bahasa yang logis. Pengertian bahasa logis seringkali kita dituntut untuk bagaimana kita punya rumusnya. Tempo hari pernah kami kemukakan bahwa seseorang yang menguasai rumusnya berarti dia sudah kuasai strateginya, berarti goalnya sudah jelas. Bahwa kalau di dalam bahasa matematika itu ada ruas kiri dan ada ruas kanan, bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, bahwa ruas kiri adalah fungsi matematik dari ruas kanan. Dengan kata lain bahwa di dalam berketuhanan yang Maha Esa pun kita juga harus pakai logika. Terlepas bahwa masih banyak yang sebenarnya tidak bisa masuk di logik kita. Namun demikian paling tidak dengan akal sehat kita, minimal kita bisa melihat bahwa sebenarnya jagat raya ini kan dibangun atas dasar pakai matematik, bahwa E besar, saya pakai bahasa matematik sekarang, sama dengan fungsi dari sigma I omega I kuadrat, dari I1 sama dengan I sama dengan N. Ini bahasa matematik, ini rumus. Dengan kata lain bahwa energi total di galaksi kita adalah merupakan integrasi dari banyak sekali segmen-segmen sebelah kanan yang merupakan penjumlahan dari I omega kuadrat, I1 omega 1 kuadrat plus I2 omega kuadrat 2 plus I3 omega 3 kuadrat, dan seterusnya banyak sekali. Dengan kata lain bahwa kalau E-nya ini berubah, maka I dan omega, kalau I yang sebelah kanan tidak berubah tapi omeganya berubah. Jadi kecepatan sudutnya berubah. Dengan bahasa populer bisa dikemukakan bahwa total energi adalah merupakan penjumlahan dari energi rotasi dan energi pancar. Apapun juga kita kan bisa lihat energi pancar namanya yang bisa kita lihat sekarang matahari itu pancarnya. Jadi tata surya ini kan matahari itu kan selain dia memancarkan energi, dia juga berotasi ya.
Sementara untuk yang anggota-anggota tata surya yang lain dia berotasi dan berevolusi. Nah, ini sebuah kenyataan bahwa ini semua adalah kenyataan logis. Dan apa yang bisa kita lihat sekarang, bahkan sekarang bisa dilihat di TV itu tentang sistem galaksi ini, itu adalah proses kehidupan. Dan proses ini yang melahirkan yang namanya kenyataan yang bisa kita terima sekarang, kita bisa bernapas, kita bisa hidup dan sebagainya. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Menurut hemat saya, apapun juga agamanya, orang kalau memahami dengan akal sehatnya, terlepas dari agama apapun, sebenarnya mereka bisa menerima dengan akal itu. Ini adalah proses untuk pencapaian kehidupan. Dan proses ini terjadi oleh karena adanya input. Nah, seringkali orang beruntung, inputnya dari mana? Nah, ini akal kita jadi gadok. Nah, inilah yang Maha Kuasa. Jadi itu semua dibangun dengan pakai bahasa matematika. Terlepas daripada agama apapun dan kepercayaan apapun yang ada di bumi kita, sebenarnya kata kuncinya tuh di logika ini. Kalau logikanya sudah masuk, untuk yang lain sudah kena. Nah, demikian juga tentang peradaban yang ada di Republik ini yang dibangun oleh para pendahulu kita, tentang ideologi negara Pancasila dan yang sudah kita kenal itu. Kenapa perkembangan terakhir banyak orang yang agak bahasa Jawanya agak meliru ya, tentang ideologi negara Pancasila itu Pak Jati. Maksudnya meliru itu agak ragu-ragu, bahkan setengah ragu-ragu, setengah takut gitu menghadapi negara-negara lain. Misalnya, negaramu gak Pancasila, gak demokrasi ya? Beliau keliru, justru Pancasila itu demokrasi sebenarnya. Jadi kalau orang tidak mengatakan bahwa Pancasila adalah demokrasi, berarti dia belum menguasai ideologinya sendiri. Gitu. Terima kasih Pak Jati. Terima kasih para penonton. Semakin kelihatan jelas dan gamblang. Mungkin kalau kita melihat suatu benda seperti 3 dimensi kelihatan menonjol. Dan tentang ketuhanan yang Maha Esa yang kita bahas hari ini, mulai dari Profesor Alisius yang tadi mengurai dengan jelas apa maksud ketuhanan yang Maha Esa, lalu sedemikian ditarik oleh Pak Anton Wibowo bahwa tujuannya tidak sekedar membebaskan orang untuk belajar mencari Tuhannya sesuai dengan kelompok dan agamanya masing-masing, tapi kelihatannya diperintahkan untuk manifest, untuk sadar secara totalitas, secara keseluruhan. Kalau begitu ketuhanan yang Maha Esa itu begitu amat luas dan begitu amat dahsyat. Nah, Ki Bimo, ini semakin lama semakin jelas ini. Sebenarnya semua kalimat, semua harapan itu kan ada target, ada tujuan. Lah, target dan tujuan ketuhanan yang Maha Esa itu paling tidak itu harus di mana dan bagaimana gitu, monggo. Saya kira saya melengkapi dulu dari 3 narasumber agar ini lebih nges gitu ya. Ya. Monggo. Pak Alisius sudah benar bahwa konsep tentang ada atau eksis tadi dimulai dengan tuhu ana dan ini merupakan bahasa Jawa murni. Ki Wibowo menyangkut masalah mencari yang ada itu dengan satu kesadaran. Nah, kesadaran ini ya kesadaran yang sepenuhnya sebagai manusia utuh tentunya. Dan Pak Harto tadi ya benar menyampaikannya bahwa segala sesuatu itu harus logika. Nah, padahal ini yang diajarkan oleh nenek moyang itu ini semua. Hono coroko. Hono itu ada yang disampaikan ini ya. Hono co. Lah, co ini yang disampaikan Pak Harto. Co itu cipta, logis. Jadi kesadaran nalar. Ini Ki Jati. Jadi kalau yang Maha Kuasa itu maha energi gitu bener juga ya? Iya, ini. Nah, ini yang mengatakan maha energi wong Rusia loh. Gitu ya, ini tahun 76 kebetulan saya belajar bahasa Rusia Mas Jati. Jadi saya bisa sambung rasa dengan mereka. Nah, terus saya lanjut ke Mas Bowo. Nah, Mas Bowo tadi sudah ke arah kesadaran rasa. Jadi ini pas ini. Hono cipto rasa. Nah ini kalau bisa melengkapi lalu kemudian kita sering dengar bahwa religius itu juga diterjemahkan sebagai agama. Nah sebenarnya enggak begitu. Nah
ini yang saya baca ini dari filsuf Schumacher ya, dari Jerman. Jadi religius itu sudah menjadi kata sifat, tapi asal katanya itu adalah religio. Re itu kembali, legio itu ke atas. Oke, stop dulu di sini. Stop dulu. Jadi nanti religio ini kemudian jadi di bahasa Belanda jadi religi, jadi ini. Nah, nanti kita lanjut. Para penonton, mulai menarik bahwa tidak istimewa kalau tidak rasional. Sekarang eranya sudah era milenium ketiga, eranya era digit, eranya era Android, eranya era udah. Nanti biar dilanjutkan Pak Bimo tentang pengorean tadi itu. Dan kelihatannya memang begitu amat indah. Oleh karena itu para penonton jangan kemana-mana. Masih dalam Dhamma TV dan Kiprah Jati ini. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda dan keluarga masih di depan Kiprah Jati ini. Mudah-mudahan setiap Anda menyaksikan Kiprah Jati selalu ada inisiatif baru, selalu ada ide baru, dan selalu baru sesuai dengan situasi dan kondisi sudah barang tentu kebutuhan kita sebagai manusia, keluarga, bangsa, dan kemanusiaan secara umum. Nah, Ki Bimo, tolong dilanjutkan, menarik sekali tadi itu, monggo. Nah, jadi kata religi yang diterjemahkan kepada agama sebenarnya tidak tepat. Nah, inilah mari kita telusuri bersama. Religi ini berasal dari bahasa Yunani, ya, dari bahasa Jawa, bahasa Yunani, dan yang disampaikan oleh Pak Anton Wibowo ini sebenarnya itu sudah bahasa yang berkaitan dengan Bhagavad Gita, Mas. Jadi ada bab 2 dari Bhagavad Gita itu ada yang disampaikan tadi oleh Ki Bowo, ya, antara lain kalau saya katakan bahwa urutannya itu budaya, budi, dan kemudian Maha Esa. Jadi di situ dikatakan bahwa saya langsung saja bahwa ada kata-kata budaya. Budaya ini dari bahasa Sanskerta artinya kecerdasan. Nah, ini kecerdasan mana? Kecerdasan nalar atau otak atau pikir. Nah, kemudian yang lebih dalam lagi kalau sudah menyangkut kepada dari co ke roso, ini adalah kecerdasan rasa, yaitu budaya berubah menjadi kata budi. Nah, budi ini kecerdasan rasa. Nah, budi ini berlaku berjalan, implementasi daripada budi ini adalah pakerti, maka menjadi kata budi pekerti. Jadi budaya, budi pekerti. Nah, setelah mencapai kepada 2 arahan ini, maka disitulah mulai dicari jalan ketemunya. Di sana ada kata-kata tentang Yang Maha Esa. Yang sebenarnya Yang Maha Esa. Yang itu dari bahasa Kawi dulu, juga bahasa Jawa kuno, yang ini merupakan kata sandang untuk kata-kata penghormatan. Siapapun yang dihormati maka beliau adalah yang. Terus kemudian di dalam perkembangan bahasa kemudian menjadi dang. Jadi yang dihormati menjadi dang yang. Nah, leluhur inilah menjadi danyange siapa? Ya leluhur kita itu dang yang. Nah, inilah kata-kata bahasa ini yang harus ini. Nah, saya teringat 11 tahun yang lalu di satu diskusi di Pusat Kebudayaan Prancis, teman-teman dari Javanologi, juga teman-teman dari Universitas Surabaya, saya cuma karena sudah kelihatan ngantuk, saya mempertanyakan kepada narasumber, ya ibu dari Jerman itu yang merupakan peneliti dan penyurvei juga tentang agama-agama yang ada di Nusa Tenggara.
waktu saya bertanya, sebenarnya kata agama itu mulai kapan digunakan? Dan sampai sekarang masih menjadi PR, saya belum terjawab, sudah 11 tahun Mas Jati. Dan ini sebenarnya kata agama itu adalah perlawanan budaya. Jadi nenek moyang kita itu kan nggak mau ribut, nggak mau ngengkel. Jadi kenapa? Wong kita ini sudah punya agama. Agama itu aturan, tatanan, juga ajaran. Apapun yang keluar, yang masuk ke kita, yang bukan agama itu adalah agama. Ini perlawanan budaya sebenarnya. Jadi kita ini sekarang harus mencari, ayo balik nang agama. Nah, jadi kata-kata ini yang menurut Prof. Aloysius itu salah kaprah gitu kalau diskusi. Nah, ini mari kita jejekan, kita kembali kepada agama. Mungkin ini salah satu jalan. Maka nenek itu masih buyut saja pernah saya ini, Mbah, saya juga rajin ngaji apa dulu dari bulan. Saya nanya sama buyut saya itu, kok gak tahu sembahyang ini. Saya takon, Mbah, agamane nopo, Mbah? Bem toleh gitu. Aku ora duwe agama leh, aku mung duwe gaman. Nah, gaman ini ternyata dari kata gama, bukan gaman ya. Jadi menjadi gaman pusaka, gamanku Jawa. Nah, dengan ini menjadi berbicara tentang ketuhanan Maha Esa, ayo kembali kepada gama Jawa. Ya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Mungkin karena lidah kita itu adalah lidah fleksibel istilahnya itu, ngucap apa aja fasih. Nirukan orang Perancis, fasih, nirukan orang Inggris, fasih, nirukan orang Cina, fasih, nirukan orang Arab, fasih. Ini mungkin karena simpelnya kadang-kadang dibuat enteng istilah itu. Lah, hari ini kita akan melatih diri. Mudah-mudahan bangsa yang mempunyai bahasa itu dengan retorika, dengan norma dan etika bahasa, dengan kebagusan berbahasa, itu merupakan wajah suatu bangsa. Oleh karena itu, keblinger-keblinger yang sudah terlanjur salah kaprah, monggo dibenahi pelan-pelan, mulai dari keluarga, dari anak-anak, supaya kita itu semua hidup dalam damai. Sehingga kalau agama-agama, kepercayaan-kepercayaan sudah dilindungi oleh agama, maksudnya mungkin begitu, semua nggak ada yang saling bertengkar, saling jotos. Masa tujuan baik kok saling jotos? Tidak ada. Yang Maha Kuasa menciptakan ajarannya kita yang saling jotos. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, anak-anak dan tokoh-tokoh mahasiswa pemuda juga ada di kiri kanan pertemuan ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, biarlah mereka bertanya, karena mereka adalah pemegang tongkat estafet untuk zaman yang akan datang, bukan yang tua-tua. Oleh karena itu jangan pergi dulu, masih tetap di depan Kiprah Jati. Terima kasih. Terima kasih Anda masih mengikuti Kiprah Jati ini. Sebagaimana hari ini kami sudah memenuhi apa yang diminta oleh para penonton, baik lewat Facebook, streamingnya, SMS-nya, bahwa harap diangkat terus-menerus tentang ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu sila dari Pancasila itu. Nah, sekarang sudah waktunya adik-adik kita yang dengan telaten mengikuti kita, kami persilahkan. Siapa yang mau angkat dulu? Mbak Iin dulu, oke, monggo. Namanya sekaligus. Rahayu. Terima kasih atas kesempatan yang Pak Jati berikan kepada saya. Saya dari aktivis perempuan dari Araya, Pondok Belimbing. Ingin menanyakan di mana masih ada unek-unek dalam diri saya, mungkin orang-orang juga banyak yang bertanya kepada Pak Kibimo atau yang lainnya, apa bedanya beragama dan bertuhan? Kenapa? Terus kenapa kita masih memakai istilah ketuhanan yang Maha Esa? Mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih.
Apa lagi? Ya. Rahayu, saya Lutfi Maiza Kusuma, Debu Nusantara. Saya tertarik dengan perkataan Pak Bimo antara agama. Gitu ya. Kalau begitu kalau ditanya kamu beragama apa tidak? Saya akan jawab tidak. Saya hanya bertuhan, seperti itu. Nah, masalah beragama ini menjadi konflik yang topik yang hangat untuk menjadi konflik di masyarakat kita sekarang. Orang bingung antara beragama yang satu dengan beragama yang lain, mencaci agama yang satu dengan agama yang lain. Padahal sebenarnya kalau dia sudah betul-betul sudah yakin dalam dirinya, tidak akan terjadi konflik seperti itu. Demikian. Intinya kalau menurut saya menjadilah, kalau agama ya sekarang, jadilah Islam yang baik, Kristen yang baik, Hindu yang baik, dan Buddha yang baik, seperti itu. Nah, tetapi dalam hal ini masyarakat sudah mulai melupakan atau sudah lupa, saya juga belum tahu tentang konsep ketuhanan yang sebenarnya, ya kan, sehingga menjadi sempat dan selalu menjadi konflik. Seandainya masyarakat itu sudah sangat mengenal yang namanya budaya, otomatis masyarakat sudah tidak akan berkonflik lagi, tidak akan ribut soal itu. Nah, saya ingin tahu pendapat bapak-bapak yang ada di depan saya. Terima kasih. Kami persilakan tadi yang siapa yang terakhir tadi? Ya, monggo silakan. Namanya? Terima kasih. Saya Subodro dari Teknik Industri Universitas Brawijaya Malang. Saya mau menanyakan, kita tentunya mengetahui bahwa Indonesia paham betul bahwa sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita percaya adanya Tuhan. Tuhan itu di atas segala-galanya. Nah, namun demikian seharusnya masyarakat Indonesia itu tetap pegang teguh pada kebenaran. Namun kenyataannya ada saja oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, yang biasanya seperti korupsi dan nepotisme. Itu adalah bukti bahwasannya kita itu kurang mengilahkan, kurang adanya ketaatan mutlak kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada Saya pertanyaannya apa? Minta pendapat bapak-bapak sekalian, bagaimana para bapak di depan menanggapi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Nah, demikianlah bapak-bapak dan para penonton, kelihatannya anak-anak kita kritis-kritis. Bertanya adalah hak mereka, karena mereka akan melompat jauh ke depan. Sudah barang tentu yang tua-tua merasa bahagia kalau anak-anak muda masih bicara tentang Pancasila. Karena sebagian besar sekarang itu masyarakat, bahkan yang lagi menikmati kenikmatan material atau duniawi, lupa akan kebenaran. Monggo silakan mulai. Ini kelihatannya yang menjawab cukup Mas Bowo dengan Pak Bimo. Nanti kita harapkan himbauan terakhir dari Pak Harto dan Pak Alisius. Monggo Mas Bowo jawab. Kelihatannya cuma ada waktu 1 menit ini. Monggo. Terima kasih. Saya sepakat dengan keprihatinan itu. Mengapa di negara yang paling mengaku menghormati agama justru terjadi banyak penyimpangan hidup keberagamaan secara sosial politik begitu. Saudara-saudara, karena waktunya singkat, saya ingin mengatakan saja, moga-moga ini juga menjadi pencerahan untuk maksudnya. Jika kita semua percaya bahwa setiap sungai itu menuju samudera, sepatutnya tidak ada sungai yang mengatakan aku yang paling benar. Sekali lagi, jika kita percaya setiap sungai itu menuju samudera, sepatutnya tidak ada orang yang bersombong mengaku sungainya paling benar. Semoga ini bisa menjadikan pemahaman kita bahwa kalau saya memeluk agama A, saya tidak perlu mengadili orang lain dengan syariat saya.
paling benar dan sebagainya. Seorang besar, Dostoyevsky mengatakan, jika tidak ada Allah, maka segala sesuatu menjadi boleh. Jika tidak ada Tuhan, maka segala sesuatu menjadi monggo mawon. Namanya adalah permissivism, ya. Budaya ini namanya permissivism. Monggo mawon, serba boleh, serba bebas. Kalau sudah demikian, rusaklah tatanan itu. Termasuk bebas menghakimi saudaranya atau orang lain yang memiliki kepercayaan dan agama yang kebetulan berbeda. Saya kira dari saya cukup sekian. Bukan main, hebat banget. Pak Bimo, tolong ditambahin Pak Bimo, monggo. Rasanya kali ini kita hanya membicarakan lebih dulu etimologi atau apa gitu. Nanti berbicara tentang Pancasila minggu depan saja. Dan itu masih banyak bahan-bahan yang akan bisa disampaikan. Jadi kita ulang lagi bahwa ternyata orang manusia kalau sudah merasakan sudahlah secara materi kecukupan ini, ternyata mereka masih punya yang namanya hati nurani tadi, kabeh kecukupan tapi kok koyoi ono sing kurang. Nah, inilah yang terjadi di Yunani dulu. Mereka sudah pinter-pinter ya, secara apapun pokoknya maju lah orang Yunani waktu itu ya. Nah, tapi ada yang kurang ini, sing kurang itu apa? Nah, makanya ada kata-kata tadi. Ternyata bahwa untuk mencari sesuatu itu selalu menengok ke atas, yaitu menengok ke langit, to the heaven, the God to the heaven ya. Kembali legio tadi, legio itu ya ke atas. Ono apa iki? Nah, inilah satu jadi yang kita singgung tadi sebagai satu kesadaran hati, kesadaran rohani, kesadaran rasa. Jadi kita baru bicarakan baru hono, coro. Nah, nanti yang tentang agama yang apa itu nanti pada tahapan ko baru kita akan lebih leluasa. Dan tadi kita juga mesti ingat Sultan yang di Nusantara ini gelarnya adalah Sayyidin Panatagama, bukan Panata Agama tapi Panatagama. Ini yang mesti kita luruskan nanti Mas Jati tentang Pancasila nanti akan lebih panjang. Terima kasih. Himbauan terakhir monggo Pak Alisius, Pak Parto dulu kami persilakan. Baik, Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia serta para pemirsa Dharma TV yang saya hormati. Apa yang telah dikemukakan oleh Bapak yang terdahulu dan saya ingin lebih membuat lebih perfect ya. Bahwa sepanjang hingga sampai sekarang ini belum ada sebuah pegangan yang bisa di dalam bahasa populernya disebut dengan pegangan yang universal, maka pertentangan itu bahkan rawan terjadi. Nah, bahasa yang universal yang biasanya tidak begitu umum sekarang diterapkan oleh para pengajar, para pendidik, baik itu pendidik tentang ideologi, pendidik tentang ilmu agama dan seterusnya, itu yang disebut dengan rumus. Seperti tadi kami kemukakan bahwa E besar sama dengan fungsi I dan fungsi omega. Ya, fungsi kurung buka, fungsi I, omega kurung tutup, bahwa ruas kanan itu tergantung ruas kiri. Nah, kalau tadi Pak Bimo mengemukakan, orang Rusia mengatakan dengan apa namanya? Saya lebih condong itu bahwa galaksi ini adalah merupakan sebuah sistem energi makro. Jadi memang tidak salah itu memang. Jadi hanya dengan bahasa yang berbeda. Maka itu kalau dengan bahasa matematika ini lebih bisa mewakili semua. Sehingga bisa menyambung perbedaan-perbedaan yang ada sehingga tercapai satu titik. Sehingga tidak ada lagi pertentangan-pertentangan. Pertentangan terjadi semakin kita menjauh. Seperti tadi yang dikemukakan. Padahal sungai itu sumbernya kan dari satu, dari langit. Dari dimanapun juga ada sungai yang mengalir, sebenarnya kan semua dari langit. Nah ini, jadi sepanjang kita tidak tahu di mana itu asal usulnya, seringkali pertentangan bisa terjadi. Karena apa? Sungai Berantas mengalirnya di Surabaya, sungai Solo mengalirnya di Jawa Tengah bagian utara, ya mesti aja beda. Nah ini, jadi sepanjang kita tidak mampu untuk bisa memegang kata kuncinya, maka selama itu pula perbedaan bisa terjadi dan bahkan rawan sekali terjadi. Oke, terima kasih. Monggo, Pak Alisius, harapan terakhir, himbauan. Terima kasih. Saya punya beberapa buku
Antara lain ada buku Peta Agama-agama Kuno dan Agama-agama Baru, agama-agama lama dan agama-agama baru. Di sini mengupas misalnya di Mesir kuno dulu sebelum ada agama-agama itu, atau di Timur Tengah itu sudah ada agama-agama kepercayaan-kepercayaan asli. Kita di Indonesia selain 5 atau 6 agama yang secara administratif diakui dalam tanda petik oleh negara, itu sebetulnya ada ratusan kepercayaan-kepercayaan asli. Dan mereka punya peguyupannya sendiri-sendiri. Nah, masalahnya apapun agama atau kepercayaan kita sebetulnya kewajibannya sama sebetulnya. Ada 2 kewajiban utama pemeluk agama maupun pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, menyembah pada Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu dalam upaya untuk mendekatkan diri dengan penciptanya atau Tuhan. Cuma dalam menembah, dalam doa-doa kita kan kita sadar atau tidak, itu kita banyak minta-mintanya itu sebetulnya. Dikte Tuhan. Ya, mungkin termasuk mendikte. Jadi betul kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, tapi kalau deretan doa-doa yang kita kita kan banyak minta-mintanya itu. Ya, tapi itu urusannya pencipta untuk mengabulkan atau tidak. Kewajiban kedua itu sebetulnya kan berbuat baik. Berbuat baik baik terhadap sesama manusia maupun terhadap semua ciptaan Tuhan atau ciptaan pencipta. Nah, ada 2 titik tolak yang berbeda dalam filsafat itu. Kalau dalam filsafat barat itu menitik beratkan manusia menguasai alam semesta karena lebih menonjolkan rasio. Tapi kalau filsafat timur termasuk bangsa kita itu lebih menitik beratkan manusia harus bersahabat dengan alam semesta karena menitik beratkan etika. Nah, sebetulnya antara rasio dan etika ini bisa digabung. Jadi dalam kita menguasai alam semesta harus dilakukan dengan cara-cara yang bersahabat, baik terhadap sesama manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna maupun terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terima kasih. Terima kasih. Para penonton Damai TV yang kami muliakan dan adik-adik, kami harap adik-adik sudah mencerna dan menyerap apa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Memang untuk mengupas ketuhanan Yang Maha Esa. Mungkin ini ya umur kita disambung 7 itu kurang. Saya ulangi, umur kita disambung 7 kali itu kurang. Karena begitu dalamnya. Karena apa? Target ketuhanan Yang Maha Esa. Paling tidak kita harus manifest dan suatu saat manusia ini adalah sosok makhluk yang dimuliakan olehnya supaya memimpin dunia dalam keseimbangan. Istilah leluhur kita, hamemayu hayuning bawono. Mulia sekali. Tidak ada konsepsi seperti itu terkecuali bangsa di sini itu tidak ada. Para penonton Damai TV yang kami muliakan, memang saya yakin melihat gejalanya dari para penonton banyak yang tidak puas. Itu yang kita harapkan karena kita akan masih terus bersambung terus tiap minggu terakhir. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat para pengusaha-pengusaha, para konglomerat-konglomerat yang mungkin ada neraca kreditnya untuk mempromosikan usaha-usahanya, kami merasa bersyukur sekali kalau lewat ruang Damai TV ini, karena terus terang kita Damai TV ini akan selalu mengabarkan kebenaran, kesahajaan, kemanusiaan demi Indonesia dan kemanusiaan secara umum. Oleh karena itu terima kasih, saran-saran pun juga terima kasih. Para penonton Damai TV yang kami muliakan, ini masih banyak ya tadi itu kita pecahkan dan merupakan PR yang menjadi judul minggu terakhir yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu tiap hari Minggu jam 19 sore dan diulangi hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu masih dalam ruang dan kiprah Jati. Terima kasih.